Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Aditya Rizky, kelas 6H4, mata kuliah Argumentasi Logika Hukum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tantangan argumentasi hukum di era digital. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, perdagangan, pendidikan, pemerintahan, hingga penegakan hukum. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi lainnya menciptakan berbagai bentuk hubungan hukum baru yang sebelumnya belum diatur secara jelas. Akibatnya, argumentasi hukum menjadi semakin kompleks karena harus mampu menjawab persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Argumentasi hukum tidak lagi hanya berlandaskan pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi, nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta dinamika masyarakat digital. Yang kedua, kita membahas tentang pengertian argumentasi hukum. Argumentasi hukum adalah proses penyusunan alasan atau dasar hukum secara logis, sistematis, dan rasional untuk mendukung suatu pendapat dalam penyelesaian masalah hukum. Argumentasi hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, menjamin kemanfaatan hukum, menafsirkan peraturan yang belum jelas, menyelesaikan konflik norma. Argumentasi hukum biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin para ahli, nilai-nilai keadilan, dan fakta-fakta yang terbukti. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang karakteristik era digital. Era digital memiliki beberapa karakteristik yang mempengaruhi praktik hukum, yaitu komunikasi berlangsung secara cepat dan tanpa batas negara. Yang kedua, informasi mudah diakses dan disebarkan. Yang ketiga, data menjadi aset yang sangat berharga. Yang keempat, munculnya AI. Yang kelima, transaksi elektronik semakin meningkat. Kemudian selanjutnya, bukti hukum banyak berbentuk dokumen elektronik dan kejahatan cyber semakin berkembang. Kemudian yang poin yang keempat yaitu tentang tantangan argumentasi hukum di era digital. Poin A, perkembangan teknologi lebih cepat daripada regulasi. Teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan undang-undang. Banyak aktivitas digital belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga terjadi kekosongan hukum atau legal vacuum. Akibatnya, hakim dan praktisi hukum harus menggunakan penafsiran hukum yang lebih luas. Kemudian poin B, keabsahan bukti digital. Dalam era digital, bukti tidak lagi hanya berupa dokumen tertulis, contoh email, chat WhatsApp, rekaman CCTV, foto digital, rekaman suara, metadata, dan dokumen elektronik. Tantangannya adalah memastikan bahwa bukti tersebut asli, tidak dimanipulasi, diperoleh secara sah, dan memenuhi syarat pembuktian. Kemudian yang C yaitu yurisdiksi hukum. Internet tidak mengenal batas negara. Misalnya, pelaku berada di Singapura, korban berada di Indonesia, server berada di Amerika. Pertanyaannya, negara mana yang berwenang, hukum negara mana yang berlaku, pengadilan mana yang berhak mengadili. Persoalan ini menjadi tantangan besar dalam argumentasi hukum. Kemudian poin D itu perlindungan data pribadi. Data pribadi menjadi komoditas yang sangat bernilai
permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, kebocoran data, penyalahgunaan identitas, penjualan data pribadi, peretasan sistem. Argumentasi hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan bisnis digital dan hak privasi masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu AI atau Artificial Intelligence. Penggunaan AI semakin luas dalam perbankan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan penegakan hukum. Masalah hukumnya, siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan? Kemudian, apakah AI dapat menjadi subjek hukum? Kemudian, bagaimana menentukan unsur kesalahan? Kemudian poin selanjutnya yaitu hoaks dan ujaran kebencian. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, namun muncul persoalan berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik. Argumentasi hukum harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi, perlindungan masyarakat, dan ketertiban umum. Dasar hukum di Indonesia. Beberapa peraturan yang menjadi dasar argumentasi hukum di era digital antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP, KUH Perdata, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali. Kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian yang keenam, poin yang keenam yaitu terkait tentang contoh kasus. Kasusnya, seseorang yang menyebarkan video hasil AI yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media sosial. Permasalahan hukum, apakah video tersebut dapat dijadikan alat bukti? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab? Yang ketiga, bagaimana membuktikan unsur kesengajaan? Yang keempat, apakah terdapat aturan yang mengatur deepfake secara khusus? Argumentasi hukum, hakim dapat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, ketentuan KUHP mengenai pencemaran nama baik, doktrin hukum, dan penafsiran sistematis dan teleologis untuk mengisi kekosongan hukum. Kemudian yang ketujuh yaitu solusi menghadapi tantangan. Untuk menghadapi tantangan argumentasi hukum di era digital, diperlukan pembaruan regulasi secara berkala, harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan teknologi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam bidang digital, penguatan forensik digital, kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan cyber, kemudian peningkatan literasi digital masyarakat. Jadi dari ketujuh poin yang disampaikan tadi, mulai yang pertama yaitu tentang pendahuluan, kemudian pengertian argumentasi hukum, kemudian karakteristik era digital, kemudian tantangannya ada 6 buah tantangan, kemudian dasar hukum, kemudian sudah dijelaskan juga contoh kasus, kemudian solusi menghadapi tantangan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Era digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menciptakan tantangan baru dalam bidang hukum. Oleh karena itu, penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum perlu terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami perkembangan teknologi agar hukum tetap mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat di era digital. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi tantangan
tantangan argumentasi hukum di era digital. Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.